Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel YouTube Demi Kalangi. Kali ini kita akan membahas tentang JPFA. Kenapa JPFA? JPFA itu menarik. Karena apa? Satu, bulan depan, bulan Juni, tanggal 18 Juni akan ada RUPS. Kedua, di JPFA ini ada yang bertanya di channel YouTube saya, bagaimana dengan JPFA ini? Nah, apakah bagus sekarang juga? Bagaimana dividennya? Saya jawab, untuk dividen kita akan nunggu RUPS. RUPS biasanya setelah hasil RUPS akan diberitahukan bagaimana dividen, apakah dibagikan atau tidak dibagikan, kalaupun dibagikan berapa jumlahnya dan kapan itu dibagikan. Kemudian apakah sekarang itu layak untuk dibeli? Apakah JPFA layak untuk dibeli? Coba kita lihat. Ketika kita lihat bahwa ada info bahwa kita lihat di RTI-nya, RTI bisnisnya, coba kita lihat JPFA, JPFA, kita ketik JPFA, ini JPFA udah kita ketik, kemudian kita lihat di Corporation Action. Nah, dia RUPS-nya diberitahu ini tanggal 18, teman-teman bisa lihat tanggal 18 RUPS-nya. Jadi tanggal 18, kemudian kita lihat bagaimana sih dividen-dividen yang sebelumnya. Ternyata di tahun 2019 dia membagikan 50 perak di tanggal 11 bulan 4. Ada 2018 juga bulan 9, ternyata 2018 dua kali teman-teman, dan bulan 4. Dan itu di 2018 dan 2019. Jadi harganya kalau dilihat ke bawahnya memang sekitar 50. Apakah sekarang 50? Kita tentu tidak tahu karena kita akan menunggu RUPS. Nah, bagaimana? Apakah kita sekarang layak untuk membelinya? Coba kita lihat bagaimana situasi kondisi sebelum akan diadakannya dividen. 2019 tanggal bulan 4, 2018 saya akan ngambil juga tanggal bulan 4 April, berarti April. 11 bulan 4 dan 12 bulan 4 di 2018. Oke, kita lihat grafiknya. Bagaimana situasi grafik? Saya pakai apa namanya? MOS, aplikasi MOS. Aplikasi MOS menunjukkan seperti ini. Coba kita landscape aja dulu. Kita buat landscape, apa yang terjadi dengan kalau kita bikin landscape. Oke, kita landscapekan dulu. Itu lebih menarik untuk landscape karena ini kabel itunya, grafiknya. Nah, kalau kita lihat situasi saat ini kita lihat dengan indikator. Saya tetap menggunakan ada 4 indikator. MFI-nya dia lagi mengarah ke tengah, menurun ke tengah. Ya udah mau menurun bersinggungan dengan level tengahnya. Kemudian RSI-nya sama, udah 30-an, sudah 30-an dalam proses menurun. Kemudian stokastiknya dalam posisi 30-an juga dalam posisi menurun. Nah, volume dalam posisi menurun. Grafik ini menunjukkan hal-hal yang mungkin perlu dilihat, perhatikan baik-baik jika teman-teman mau mengambil. Karena sikonnya dia lagi down, lagi menurun, bukan lagi up. Biasanya kita akan beli up. Kemudian kita lihat, dia memang saat ini dia lagi sideways, dia tidak banyak bergerak, sideways di antara 8.900, di antara harga 900, sideways di situ. Nah, karena kita mau compare bagaimana situasi setelah RUPS dan akan ada dividen, jika akan ada dividen di tahun 2020, bagaimana grafik ketika sebelum dibagi dividen. Coba kita lihat. 2019 dia membagi tanggal berapa tadi? 11 bulan 4. Oke. Kita lihat bulan 4-nya. Nah, ini bulan 4. Kalau lihat bulan 4 ini berarti di tanggal, maafkan saya, ini bulan, oke, dia membagi di tanggal 11.
11. Nah, di tanggal 11 dia cum bed-nya tanggal 11, berarti di puncak sini. Coba kita lihat grafik bawahnya. Grafik bawahnya adalah tanggal 2 atau tanggal 1, tanggal 2. Dia di 1700 dan di puncaknya tanggal 11 dia di 1800. Berarti sekitar 10-an persen. 10-an persen dia dapat. Nah, berarti ke 1 minggu sebelumnya, kalau kelihatan di sini, grafik menunjukkan bahwa 1 minggu sebelum cum bed dia lagi naik. Teman-teman bisa ngambil 1 minggu sebelumnya, proses ini dia akan naik sampai tanggal 11. Dari 1 minggu sebelumnya, kalau kita lihat di tanggal 1 1700, tanggal 1 1700 dia naik terus, 1700 dia mendekati 1800 sampai tanggal 11 1800. Kemudian dia turun setelah cum bed. Sekarang bagaimana dengan di bulan 2018? 2018 tanggal 4 juga, bulan 4, tanggal 5 bulan 4, kalau dilihat tadi, tanggal 5 bulan 4. Nah, posisinya di sini, berarti ini, bulan, coba lihat, tanggal 12 2018, 12 bulan 4. Nah, kalau lihat tanggal 12 bulan 4, 12 bulan 4, di sini berarti, nah ini, nah 12 bulan 4, 11, 12, dia mendapat sampai 1600-an. Tanggal 11, tiba-tiba tanggal 12 dia down, 1600-an. Berarti coba lihat grafiknya, 1600, dia naik dari manakah ini? Lihat grafik. Dia naik dari tanggal akhir bulan. Jadi tanggal 29, tanggal 2 nih 1400. Berarti di awal bulan, 1 minggu sebelumnya, sebelum dia 1 minggu lebih sebelumnya, dia adalah waktu yang terbaik untuk membeli JPFA ini. 2 tahun berturut-turut, 1 minggu sebelumnya, dia up sampai cum bed. Hati-hati, setelah cum bed kalian harus jual, jangan sampai menunggu. Inilah kalau lihat pola daripada JPFA, 2 tahun berturut-turut, 1 minggu sebelum cum bed dividen, teman-teman bisa langsung collect, ambil. Dan kita nunggu sampai cum bed. Setelah cum bed kita jual. Itu yang bisa kita bagikan di 2 tahun 2018 dan 2019. Jika 2020 ini pembagian dividen, catat tanggalnya, dan 1 minggu sebelumnya, ataupun mungkin 10 hari, kalau lihat di situ 10 hari sebelumnya, teman-teman udah bisa ambil, collect, kumpul, dan tunggu sampai cum bed, kemudian jual. Mungkin ini yang bisa saya bagikan dengan melihat sikon daripada JPFA ini. JPFA ini biasanya kalau dia sudah mau pengumuman Juni, tanggal 18 Juni, pengumuman ROPS. Kalau teman-teman punya saham sekarang ikut ROPS, catat tanggal kalau akan dibagi dividen, catat tanggal pembagian dividen. Setelah itu, setelah Anda mencatat pembagian dividen, Anda perhatikan tanggalnya. 7 sampai 10 hari sebelumnya, kalian silakan mulai ambil sampai di dividen. Itu yang bisa saya bagikan untuk melihat sikon, melihat JPFA ini bagaimana kondisi yang menarik atau tidak di saat COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan komen untuk hal atau berbeda pendapat, silakan juga komen. Saya siap menerima. Terima kasih.